Ya, kali ini saya dapat lagi customer tersebut mengeluh sinarnya nggak sinkron ya, kiri dan kanan. Kalau kita lihat ke depan juga iya benar, proyektornya seperti juling ya, terlalu ke belakang, jadi terlalu mendem. Kelistrikannya pun masalah, nggak nyala HID-nya. Ini Yamaha R15. Oke, kita tes sedikit, kita nyalakan kontaknya. HID-nya nggak nyala katanya. Starter, on off, nyala. Tapi kalau dia nyalain ini, jadi hanya lampu jauhnya yang nyala ya, lampu dekatnya nggak nyala. Jadi hanya lampu jauhnya yang nyala, lampu dekatnya tidak nyala. Nanti kita perbaiki kelistrikannya. Yang penting adalah pemasangan ininya, katanya goyang-goyang. Jadi pada saat jalanan rusak, jalanan tidak rata, ngebut, geol-geol, goyang-goyang. Satu, kedua, ketinggian, tidak tahu arah sinarnya kemana, nggak jelas. Oke, kita akan perbaiki. Pemasangannya jelas ya, ini hanya menggunakan kabel tis. Dia sendiri pun jujur dengan menggunakan kabel tis. Masang cepat, hanya 1 jam, 2 jam ditunggu. Nanti kita akan kasih lihat di videonya, ini menggunakan kabel tis saja. Nah, coba tolong customer dihindari kalau ada yang jual proyektor dipasang menggunakan hanya dengan kabel tis, karena tidak bakal bagus. Anda keluar duit 2 kali. Berkali-kali kita peringatkan, berkali-kali kita beritahu, jangan pasang yang hanya menggunakan kabel tis. Coba tolong nanti video saya setelah diupload, teman-teman bisa tolong di-share ke anak-anak klub, anak-anak community yang mau masang proyektor. Yang penting jangan menggunakan kabel tis. Jadi harus dibikin bracketnya, terus terkalibrasi sinarnya, tersinkronisasi antara kiri dan kanan, seimbang. Jangan yang kirinya nengok ke kanan, yang kanan nengok ke atas. Ya tidak benar sinarnya seperti itu. Memang butuh orang yang berpengalaman untuk masang ini dan butuh waktu. Tidak bisa cepat 1 jam 2 jam selesai. Oke, kita akan coba perbaiki di Juragan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Oke, setelah kita buka, kabel-kabelnya banyak ya. Kita akan turunin fairingnya, kita coba bongkar. Udah saya bongkar. Kotor, kita lap. Ternyata dia bikinnya itu diikat kabel tis. Lihat ya, tuh. Saya goyangin, tuh. Jadi cuma diikat kabel tis. Gimana mau kalibrasinya ya? Yang sebelah sini juga tuh goyang-goyang. Sebelah sini tuh goyang-goyang juga. Jadi dia cara bikinnya adalah sama ya. Ini mungkin gurunya sama nih. Tuh ada kabel tisnya di pinggir. Ditarik. Di sebelah kiri ada, di atas juga ada. Jadi kabel terus ditarik, jadi efeknya adalah seperti ini nih, sama seperti yang dulu.
Nah ini ada contoh proyektor serot yang dulu menggunakan kabel tis, jadi dia dibolongin serotnya. Nah dari sini dibolongin terus diikat kabel tis, ditarik ke belakang. Efeknya apa? Nah ya serotnya begini jadinya, tidak bulat full. Nah ini penyakitnya sama nih, serotnya udah nggak lingkaran full. Jadi istilahnya kalau di ban tuh udah benjol, udah bunting, jadi nggak lingkaran full. Nah ini serot-serot yang kita bongkar dari headlamp yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah tidak terpakai, tapi kita masih ada contoh-contohnya. Nah ini pun sama nih, ini belum kita buka ya, tapi saya sudah bisa lihat bahwa ini dia serotnya jadi lonjong. Sebelah sini terlihat sekali nih lonjong nanti. Nah sebelah kanan belum terlihat lonjongnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan mau terima kalau di retrofit menggunakan kabel tis. Cara seperti itu adalah bikin yang salah. Bikinnya memang cepat, 1 jam, setengah jam selesai, terima pasang, beres, terima duit, customernya bayar, si tokonya udah lepas tangan, selesai. Tapi masih banyak ya yang begini. Kita tanya kenapa kok mau, ternyata mereka tidak paham, tidak tahu, taunya terima beres, harga murah, terima nyala. Nah akhirnya seperti ini. Nah untunglah dia sadar, dia tahu. Nah dia minta dia retrofit ulang. Oke, akan kita perbaiki, nanti saya update lagi videonya. Ini karet penutup udah kita bongkar ya. Terlihat kan aneh sekali. Tuh, jadi ini kalau kita lihat begini, si proyektor miring ke kanan ya. Ini kan headlamp nih, ini bagian sebelah kiri nih, sebelah kanan. Kita lihat begini, dia miring ke kanan. Kita lihat yang begini, miring ke kiri. Nah, bikin begini salah dong. Mestinya lurus ke depan. Lurus ke depan. Jadi kalau ada Y aksis, X aksis, horizontal, vertikal dengan 90 derajatnya, gradiennya atau apanya sebutannya harus simetris. Nah, ini kan tidak simetris. Nah, ini akan kita perbaiki. Proyektornya miring ya. Ini juga miring. Nanti akan saya videokan yang sudah diperbaiki kalau dia lurus, horizontal, vertikal, dan gradien 90 derajat ke depannya itu ya. Nah ini pun goyang-goyang. Ini pun goyang-goyang. Oke, akan kita perbaiki. Jadi ini udah kita buka ya mikanya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi di sini dia menggunakan kabel tis tuh, kabel tis. Di sini juga kabel tis. Oke, coba tolong dipegang. Kita buka mana tangnya, kita potong kabel tisnya. Kabel tis kita potong. Nah, si proyektor udah bisa copot, berarti ada satu lagi di bagian belakang kabel tisnya. Tuh, jadi dia diikat hanya menggunakan kabel tis. Caranya yaitu ini dibolongin, diikat kabel tis, selesai begitu. Ya ini ya tidak bakal bener. Jadi hanya menggunakan kabel tis. Gantian deh handphonenya yang dipegang aja. Jadi tadi di sini di kabel tis diikat begitu aja. Oh, jadi ini bisa copot udah. Nah, di bagian sini dalam ada satu lagi di kabel tis. Jadi dia hanya menggunakan 2 buah kabel tis untuk membuat si proyektor ini nemplok. Jadi boleh dibilang asal nemplok. Nah, ini juga ada kabel tisnya. Ditegakin aja ininya. Jadi ini kabel tisnya tadi tuh. Nah ini kita juga tuh ya. Jadi sistemnya menggunakan kabel tis. Gimana coba bisa sama tidak sinkron? Satu lagi agak susah ngumpet. Gak bisa, kita mesti buka dulu ininya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ya ini udah kita copot ya. Nah ini udah kita copot. Udah kita copot proyektornya. Satu,
dua kanan kiri. Ternyata bagian ininya tuh yang tadi di kabel tis di dalamnya tuh dia juga ada kabel tis. Nah kita potong. Kabel tis. Nah yang ini juga kabel tis. Nah ini sudah dicopot ya. Efeknya apa yang tadi saya bilang? Karena menggunakan kabel tis, ditarik kan sama kabel tis, terus kena panas. Jadi itu, ini lonjong nih, nggak bulat full. Terlihat nggak? Tuh, di arah jam 1 dilihat tidak bulat full, di arah jam 4 dia lonjong. Ya, jadi karena ketarik kabel tis tadi. Jadi serot ini tidak bulat nih jadinya. Oke, yang satu lagi. Nah, ini juga, nah ini lebih parah tuh. Terlihat ya. Di arah jam 11 lonjong. Di arah jam 1 dia ciut ke dalam. Di arah jam 6, jam 5 lonjong lagi. Tuh. Jadi ini efek dari kabel tis ditarik. Karena dia dibor, sebelah sini dibor, ditarik kabel tis, saling tarik supaya dia diam. Pada saat aslinya kan dia bulat, ditarik kabel tis, karena panas dia lonjong, berubah posisinya. Jadi makanya sinarnya makin hancur, nggak tahu arahnya kemana. Ditambah jalanan di Jakarta goyang-goyang, jadi si proyektornya ya geol-geol. Oke, kita perbaiki, tapi yang beginian kita juga biasa tawarkan, bos serot baru ya. Ada yang oke, ada yang tidak, karena kan harus membeli lagi. Kalau yang merasa keberatan ya tidak, ya kita pakai ya, cuman ya jadi nggak bisa maksimal. Tapi akan kita usahakan, cuman ya namanya memperbaiki, dari yang rusak ya tidak bisa maksimal, kecuali kita bikin baru ya. Dilihat dari atas tuh juga kan lonjong. Jadi seperti kita bikin bangku kanan dan kiri, kakinya ada 4. Kalau yang lonjongnya nggak bener kan jadinya bangkunya itu kan nggak bisa duduk dengan benar. Kalau di waterpass mungkin jadi nggak bisa horizontal, atau pas didudukin nanti goyang sini goyang situ. Nah itu yang terjadi kalau serotnya tidak sempurna. Tapi nggak masalah, kita akan coba perbaiki. Nanti saya lanjut videonya. Nah, ini udah kita pasang ya. Ini kan di center, di tengah tuh urutannya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri juga di tengah. Nah ini sinarnya tuh kita lihat, kiri sama kanan sama. Coba ditutup proyektor sebelah kanan. Nah ini proyektor kanan tutup, lepas. Nah proyektor sebelah kiri tutup, kiri yang sebelah kiri. Nah ini kiri ditutup tuh, lepas. Nah jadi kan kanan dan kiri sejajar. Nah itu namanya kalibrasi, sinkronisasi. Jadi nggak asal bikin murah meriah, asal bikin jelek, untuk apa ya.